Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang kembali di ibadah sekolah hari Minggu online kelas kecil. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau ajak kalian untuk menyanyikan satu lagu yang berjudul Ada Satu Sobatku Yang Setia. Mari kita bernyanyi. Wah, adik-adik, kita tadi sudah menyanyikan lagu yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah sobat kita yang setia. Nah, sekarang kita ingin memulai ibadah kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami bersyukur sekali pada pagi hari ini kami dapat memiliki kesempatan yang luar biasa. Kami bisa datang kepadamu, kami bisa beribadah, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau menyertai, menuntun, membimbing kami dalam Roh Kudus, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah doa dan suruh kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah sekarang setelah ini kita akan menyanyi lagi satu lagu sebelum mendengarkan firman, yaitu Kasihnya Seperti Sungai. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kemurnian hati. Nah, kemurnian hati artinya hati yang mengasihi Tuhan, hati yang taat kepada Tuhan, hati yang tidak jahat ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kemurnian hati. Nah,
buat adik-adik yang di rumah, sekarang boleh ambil Alkitabnya dan kita buka Alkitabnya dari Perjanjian Lama ya, Perjanjian Lama, yaitu pada kitab Kejadian pasalnya yang ke-39. Nah, cerita hari ini itu tertulis di kitab Kejadian pasalnya yang ke-39. Nanti adik-adik bisa membaca bersama orang tua atau keluarga yang di rumah. Nah, cerita hari ini mungkin kalian sudah atau masih ingat ya tentang tokoh Alkitab yang namanya Yusuf. Ya, Yusuf adalah anaknya Yakub, di mana Yakub ini memiliki atau istrinya melahirkan Yusuf pada usia yang sangat tua. Jadi dia sangat mengasihi Yusuf. Nah, karena Yusuf sangat diistimewakan oleh ayahnya, jadi Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena mereka juga ingin mendapatkan hak istimewa seperti yang Yusuf dapatkan dari Yakub. Nah, seperti itu ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kemurnian hati. Nah, kemurnian hati artinya hati yang mengasihi Tuhan, hati yang taat kepada Tuhan, hati yang tidak jahat ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kemurnian hati. Nah, buat adik-adik yang di rumah, sekarang boleh ambil Alkitabnya dan kita buka Alkitabnya dari Perjanjian Lama ya, Perjanjian Lama, yaitu pada kitab Kejadian pasalnya yang ke-39. Nah, cerita hari ini itu tertulis di kitab Kejadian pasalnya yang ke-39. Nanti adik-adik bisa membaca bersama orang tua atau keluarga yang di rumah. Nah, cerita hari ini mungkin kalian sudah atau masih ingat ya tentang tokoh Alkitab yang namanya Yusuf. Ya, Yusuf adalah anaknya Yakub, di mana Yakub ini memiliki atau istrinya melahirkan Yusuf pada usia yang sangat tua. Jadi dia sangat mengasihi Yusuf. Nah, karena Yusuf sangat diistimewakan oleh ayahnya, jadi Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena mereka juga ingin mendapatkan hak istimewa seperti yang Yusuf dapatkan dari Yakub. Nah, seperti itu ya. Nah, adik-adik, lalu karena saking marahnya dan irinya mereka kepada Yusuf, karena apa? Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya. Pada saat Yusuf berusia 17 tahun, dia diberikan sebuah jubah yang sangat indah. Lalu mereka juga marah kepada Yusuf karena suatu hari Yusuf menceritakan mimpinya di mana kakak-kakaknya ini sujud menyembah kepadanya. Jadi mereka sangat marah ya kepada Yusuf dan mereka berniat untuk membunuhnya. Tapi syukurlah mereka tidak jadi membunuh Yusuf, tapi mereka menjual Yusuf seharga 20 keping perak kepada saudagar-saudagar yang lewat di kota mereka. Nah, saudagar-saudagar ini berasal dari kota Mesir ya, negeri Mesir. Mereka lalu saudagar-saudagar ini menjual Yusuf lagi kepada seorang pejabat tinggi yang bekerja untuk Firaun, orang kepercayaan Firaun. Lalu Yusuf bekerja untuk Potifar sampai dia dewasa. Nah, Yusuf ini adalah orang yang sangat rajin adik-adik. Dia sangat diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dia kerjakan,
dibuat berhasil oleh Tuhan. Lalu dia juga bertanggung jawab. Dia sangat taat kepada Tuhan dan sangat dia selalu menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya. Jadi dia tidak ingin berbuat dosa. Nah, ketika Yusuf sudah besar, Yusuf ini sangat tampan. Dan dia juga dikasihi semua orang. Sehingga istri dari Potifar ini, tuannya Yusuf ini, jatuh hati kepadanya. Dia menginginkan Yusuf menjadi miliknya. Nah, adik-adik, jadi istri Potifar ini menginginkan Yusuf menjadi miliknya tadi ya. Nah, berarti hati dari istri Potifar ini tidaklah murni. Hatinya dipenuhi dosa. Dia menginginkan orang lain selain suaminya. Nah, artinya itu berselingkuh ya. Hal itu tidak boleh. Lalu ketika dia melihat Yusuf, dia memanggil Yusuf untuk masuk ke dalam kamarnya. Tapi Yusuf menolak karena hal itu tidaklah benar. Hal itu jahat di mata Tuhan. Lalu Yusuf berkata kepada istri majikannya ini bahwa tidak pantas dan tidaklah layak kalau dia melakukan hal yang tidak terpuji bersama istri majikannya. Padahal dia sangat menghormati istri majikannya ini. Lalu karena si Yusuf menolak berulang-ulang kali, istri Potifar ini marah adik-adik. Dia ingin menjebak Yusuf. Dia ketika semua orang tidak ada di rumah termasuk suaminya, dia menyuruh Yusuf masuk ke kamarnya lagi. Nah, lalu ketika Yusuf tidak mau, dia berteriak-teriak, lalu dia menangis. Lalu dia bilang kepada pelayannya yang lain kalau Yusuf ingin melakukan hal yang tidak senonoh, hal yang tidak terpuji. Padahal semua itu bohong ya. Yusuf tidak melakukan apa-apa. Nah, ketika hal itu terdengar oleh Potifar, Potifar marah kepada Yusuf karena dia lebih percaya kepada istrinya. Dan akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah, walaupun sekarang hal yang buruk sedang menimpa Yusuf, Allah tidak tinggal diam adik-adik. Dia tetap menyertai Yusuf. Di penjara sekalipun Yusuf menjadi orang yang sangat diberkati. Nah, di sana ada kepala penjara. Kepala penjara ini pun sangat percaya kepada Yusuf karena selain dia orang yang saleh, dia juga orang yang jujur serta rajin. Sehingga segala sesuatu yang di dalam penjara itu diserahkan kepada Yusuf. Jadi Tuhan tetap menyertai Yusuf dimanapun Yusuf berada. Sehingga pada akhirnya Yusuf dibebaskan dari penjara. Dan dia akhirnya bekerja untuk Firaun. Karena apa? Karena Yusuf memiliki hati yang murni ya. Dia taat kepada firman Tuhan. Dia selalu mengingat apa yang Tuhan katakan. Dia tidak ingin melakukan hal-hal yang akan menyakiti hati Tuhan. Nah, setelah Yusuf keluar dari penjara pun Allah selalu menyertai dan memberkati Yusuf. Karena apa? Allah sangat menghormati Yusuf. Karena Yusuf itu hatinya murni adik-adik.
dia selalu menyimpan apa yang menjadi isi hati Allah, yaitu yang ada di dalam firman Tuhan. Dia selalu mentaati firman Tuhan dan menjauhi hal-hal yang dapat menyakiti hati Tuhan atau dosa ya. Nah, dari cerita ini juga kita bisa mengerti, yaitu dari perintah ke-7 ya, yaitu bunyinya jangan berzina. Nah, kalau kita memiliki hati yang murni seperti Yusuf, maka kita tidak akan melakukan hal yang menyakiti Allah, hal yang berdosa seperti yang istri Potifar tadi lakukan. Dia ingin berselingkuh ya. Hal itu tidaklah benar dan itu adalah dosa adik-adik. Jadi kalau kita memiliki hati yang murni seperti Yusuf, kita bisa menolak hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan kita hari ini ya adik-adik. Jadi kita mau berdoa, kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Kita minta pertolongan kepada Tuhan agar kita memiliki hati yang murni seperti Yusuf. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang boleh Engkau berikan untuk kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu, yaitu tentang Yusuf. Biarlah Engkau memberikan curahan Roh Kudus-Mu, biarlah kasih setiamu melingkupi hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang memiliki hati yang murni, yang takut akan Engkau, yang selalu menyimpan firman di dalam hati kami Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami alaskan firman Tuhan hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Biarlah ini boleh menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, terima kasih ya untuk Kak Yana yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini, kalian masih ingat tidak dengan 10 perintah Allah? Nah, pada ke-10 perintah Allah itu ada perintah yang ke-7 adik-adik. Nah, pada perintah ke-7 ini, kita dilarang untuk mengambil atau merebut istri dan suami orang lain. Kita harus setia terhadap suami dan istri kita saja adik-adik. Nah, walaupun kalian saat ini masih kecil, kalian masih belum saatnya untuk menikah, tapi mulai dari sekarang kalian sudah merencanakan itu adik-adik. Kalian berjanji untuk hanya mempunyai satu suami atau satu istri saja. Nah, perintah ke-7 ini juga mengajarkan kita untuk memiliki hati yang murni. Kita sama seperti Yusuf. Kita meminta penyertaan Allah, kita minta Allah menolong kita supaya kita tetap memiliki hati yang murni, tidak tergoda dengan hal-hal yang jahat di sekitar kita. Kita menjaga kelakuan dan sikap kita. Nah, demikian untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi adik-adik semua. Sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, kakak ingin kita bersama-sama berjanji di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Aku Berjanji. Mari kita bernyanyi. Yesus berjanji yang beri yang setia dan berdoa. Baca Alkitab selalu bersaksi dari mata iblis aku menolak, firman Tuhan aku mengeluh.
berjanji. Maka oleh sebab itu mulai dari sekarang kita harus menjaga kelakuan dan sikap kita supaya kita tetap hidup di dalam pemurnian bersama Allah. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami telah melaksanakan ibadah kami ya Bapa. Kiranya apa yang kami terima, apa yang kami dengar, apa yang Kau sampaikan melalui firman-Mu hari ini bisa menjadi kekuatan baru bagi kami untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Roh Kudus. Kiranya Tuhan Engkau menyertai dan berkati kami dalam setiap aktivitas dan sekolah dan pekerjaan orang tua kami, supaya semua berjalan lancar seturut dan segenap rencana kehendak-Mu. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan Bapa, sehingga kami dapat memberikan waktu kami juga untuk-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.